Tapi kan kembali, nah aku nama Persebaya belum tentu bisa juara. Iya. Sama nanti aku sih kan gitu. Jadi saya tetap berpikir positif pada saat itu kan. Karena ini akhirnya jadi pembelajaran masih di kehidupan juga. Urip kan itu memilih ya, ya. memilih kan. Ini satu keputusan, satu pilihan. Nah, karena kalau mungkin saya di Persebaya, di sana Persebaya itu kan gitu kan. Nah. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Nah, Oma Bal-Balan hadir lagi nih. Kali ini Oma Bal-Balan berkesempatan bertemu dengan Ibu Tu Gede, pemain yang tumbuh di Persebaya tapi bersinar bersama Arema Malang. Selamat sore Mas Putu. Sore Mas. Ya apa kabar Mas? Tapi Alhamdulillah ya. Nah ini kalau ngomong Mas Putu ini, yang pertama tergelitik bagi saya itu tentang nama sebenarnya. Ibu Tu Gede, tapi lahirnya di Surabaya, tumbuh awalnya di Surabaya. Sejatinya tentang nama itu gimana Mas? Jadi jeneng ini anu ya, nama ini dari orang tua ya. Orang tua dari Bali. Bukan di Beleleng, Singaraja. Hijrah ke Surabaya tahun 70-an. Di pemilih dulu di sekitar Hotel Bali. Terus tahun 73 saya lahir di Bubutan. Rumah sakit Mati Santoso sekarang udah ada. Oh iya. Jadi Surabaya. Ini ahli Surabaya. Iya. Terus kantin di situ. 73 terus orang tua rumah direlokasi ke Lunas Simo. Lunas Simo karena pelebaran sungai itu ya. Iya. Itu di situ. Terus sampai mulai kecil ada di Simo, Lunas Simo. Dan sepak bolanya tumbuhnya juga di Simo itu Mas? Di Simo Mulyo Baru. Nah, memulai kalau nggak salah kan di Sasana Bakti ya? Sasana Bakti. Nah, itu sejak kapan Mas? jadi sejarahnya di Simo, mulai dari Simo ya. Simo ini terus karena kakak saya juga senang main bola. Kakak saya yang pertama itu habis itu ikut IM, terus yang kakak ikut Tor. Nah, yang kakak gue ketiga nggak ikut, lumayan ya suka bola juga dan turun ke saya juga. Nah, terus saya kelas 5 SD itu umur 10 tahun ya. Kok kepingin ikut, dulu kan belum ada SSB itu ya, belum ada. SSB ya. Klub. Dan yang terdekat itu ada Sasana Bakti, ada Tor, cuma yang saya lihat itu Sasana Bakti yang di Bogowonto itu tiap minggu pagi itu paling rame. Di luar di PSAD ya, di Balijaya. Ya. Tapi saya lihat kok di situ gitu loh, tergeraklah di situ. Kebetulan diantar oleh kakak saya. Nah, mulai di Bogowonto itu. Seriusnya di Sasana Bakti. Dan itu yang mengantarkan ke Persebaya. Sasana Bakti mulai 5 tahun, kelas 5, usia di 10 tahun. Terus jalan sampai ikut Haornas. Haornas itu seleksi. Ya. Seleksi dari dulu kan seleksi itu di 12 November. Seleksinya sewenang. Dari Jawa Timur sampai itu berapa banyak itu. Sampai kita ada 60 orang, 65 orang, 60 pemain. Lalu dipilih sampai 30 saya nggak dipilih.
terpilih. Tapi itu jadi motivasi. Nah, jadi motivasi. Nah, malah teman saya yang satu komplek lunas, almarhum Tuki Amanu terpilih. Nah itu yang jadi motivasi saya. Karena sering bareng-bareng sama saya kan. Nah itu saya akhirnya terus di Persebaya Junior. Pada saat di Persebaya Junior seleksi lagi. Pergantian saya. Tapi pada saat itu almarhum Hartono kan. Senior Hartono. Jadi ceritanya itu saya malah deadline nggak kepilih. Nggak kepilih. Ini mau masuk kompetisinya nggak kepilih. Akhirnya geser ya setengah juga kecewa. Udah putus asa. Saya latihan tetap latihan di Sasa Bakti. Tapi sudah nggak kepikir menjadi pemain karena sekarang saya kepilih, saya ini nggak kepilih kan. Nah terus mereka sudah jalani putaran pertama Persebaya Junior itu juga sudah di. Nah, putaran kedua ada break. Saya kan masih latihan di Sasana Bakti. Dan kebetulan hari Minggu itu saya masih ingat, hari Minggu itu Om Hartono itu datang ke Bogowonto. Saya nggak tahu apa, saya dikasih tahu Pak Trisakti pada saat itu menginformasikan almarhum Amijan Rabu diajak uji coba dengan Persebaya Junior yang Sasana Bakti jam 2 di Gelora November. Kitanya situ. Nah dari situ timbul motivasi, waduh, oh memang tak persiapan, tak salah Jumat itu, hari Jumat, akhirnya saya persiapan diri, wah aku pengen menunjukkan nih ya, kemarin dicoret nih. Itu salah satu motivasi, yo, tapi nggak kepikiran nanti di lanjut lagi Persebaya, nggak kepikiran, cuma ingin ya duduk naik, tapi sih iso pantes wayane mesinnya aku lah masih. Iya. Nah di situ saya terus ngajak teman-teman Sasana Bakti Junior untuk bergerak iso ngalah norek. Hanya anak itu waktu itu kompak juga. Nah terjadilah pertandingan itu. Nah, kebetulan juga saya Bakti nanti. Itu pulang dikasih tahu Hartono disuruh masuk Persebaya untuk dicoba lagi, kasih kesempatan. Nah di situ akhirnya jalan, terus aku terpilih masuk, terus masuk ke zona Jawa Timur. Ya di situ mulanya Persebaya memang terus ya akhirnya dari Suratin tadi terus hingga ke senior itu ya? Dari situ, dari Persebaya Junior itu begitu merasakan di Persebaya Junior, akhirnya keinginanku tambah kuat. Terus ternyata Persebaya seperti ini. Dan memang Persebaya itu muaranya yang diceritakan oleh para pemain internal ini itu. Nah pas akhirnya Mas sampai di Persebaya Senior Mas ya, musim 94-95 Mas ya? Atau ya, 95? mulai perserikatan ya. Jadi ditanya setelah dari Persebaya Junior itu ada beberapa pemain Persebaya Junior itu naik kelas. Pertama yang duluan naik itu Agus Winarno. Oh iya. Nah, ikut Ibnu Graham, Ibnu Kecil, Yusuf Eko Dono, Ibnu Kicul. Iya. Pada saat itu, dan pada saat itu kompetisi perserikatan. Saya masuk kalau pas zaman itu kayak sekarang itu magang. Iya. Magang. Saya masih ingat dari 27 nama saya masih ada. Cuma yang masuk TC itu kan hanya 24 apa 23 waktu itu. TC di GKPN sebelum ada mes Persebaya kita di GKPN. Ya setiap latihan ya pulang dari rumah, yang lain di GKPN kita karena magang waktu itu.
berjalan di situ semakin termotivasi karena kan aku kepingin kayak Yusuf gitu kan kepingin kayak Ibu Graham kayak aku itu zaman Toto Anji masih oh iya aku yang kepingin aku dari situ belajar dari mereka senior itu akhirnya ya memang apa ya secara nggak langsung tuh memberikan contoh ya, ada yang baik ada yang ini, akhirnya tekad makin untuk ke Persebaya makin kuat, apalagi juga pada saat di junior kita sering juga nonton pertandingan Persebaya. Yeah. Mas itu kan Persebaya Persibaya kan zamannya Samsul Mustaqim, saya sering nonton supporter itu akhirnya kan memacu saya juga untuk jadi pemain di tengah lapangan itu. Kalau kalah rasanya ya kan enak ke bawah aja. Nah terus akhirnya kalau kalah dengan masih sering kalah itu, lihat pertandingan Persibaya kalah itu rasanya sampai kalah aku jadi pemain nggak normal. Nah seperti itu akhirnya terus jalan sampai saya ikut perserikatan di magang zamannya itu. Nah terus tahun berikutnya gabung perserikatan dengan Karatama itu ya. Berarti awal ada di kompetisi Liga 1 itu Liga Indonesia edisi pertama ya. Berarti itu pertama benar-benar jadi skuadnya Persebaya ya. Iya. Meskipun sebelumnya ikut magang tapi belum di 24 utama itu tadi. Karena sebelum Liga di kan ada tim U21 Persebaya. Kita ikut juga, saya juga ikut. Nah disitulah awal-awal Liga 1 itu benar-benar saya jadi pemain Persebaya betul. Rasanya ya apa mas? Mas? Pertama rasanya nggak seneng. Pertama juga warga Simo. Arek Simo main Persebaya terus orang tua juga seneng. Karena kan keluarga saya kan seneng bapak kafe. Iya. Terus kanca-kanca sekolah juga support. Jadi ya itu akhirnya apa ya? Yos Persebaya sebenarnya sejak kecil masa itu apa ya? Histori kecilku lah, tertanam banget. Bagaimana terus supporter masyarakat Surabaya gitu. Dari ini kan 2 musim di Persebaya, terus kemudian pindah ke Persija Jakarta. Nah, 2 musim di Persebaya, Liga 1, pindah ke Mitra Surabaya. Oh iya, sempat ke Mitra dulu ya, Mitra Surabaya. Itu sudah mulai kan udah era profesional ya. Profesional. Sebelum pindah ke Mitra itu saya ikut Pejatim. Oh ya, emas edisi pertama ya. Pejatim itu dengan almarhum Rusdi Bahalwan. Itu. Nah, situ juga edukasi, banyak pendidikan, banyak pelajaran, banyak belajar juga. Berkumpul dengan pemain-pemain Jawa Timur yang di luar Persebaya. Karena juga terus kebetulan setelah juara PON, Om Rusdi almarhum masih pegang langsung Persebaya. Iya. Nah, di situ saya masih diajak. Masih diajak. Itu yang Persebaya Dream Team itu Mas ya, yang akhirnya juara itu kan? Yang 96 97. Di situ diajak untuk ya bentuk tim kuat gitu loh. Karena 2 tim musim awal-awal Persebaya itu yang pertama kali datangkan pemain asing ya. Kan kita gagal juga. Nah, itu mesti mau bentuk tim yang berbeda. Ada Kurlasi Jackson. Iya, Carlos Demilo. Nah itu di situ saya sempat ikut berubah, kembali ke profesionalisme akhirnya kan. Karena pada saat itu
sudah berkembang, terus saya punya keinginan tantangan lagi kan. Dia bikin ya apa sih deh, kak di Surabaya Persebaya opo gitu loh. Bersama Mitra semifinal itu ya. Tapi Persebaya juara Mas. Yo nonton waktu itu. Wah, sakjane kalau di Persebaya jane oleh medali juara ya. Tapi kan kembali, aku nang Persebaya belum tentu bisa juara. Iya. Sama nanti aku sih kan gitu. Jadi saya tetap berpikir positif pada saat itu kan. Karena ini akhirnya jadi pembelajaran masih di kehidupan juga. Urip kan itu memilih kan. Ini satu keputusan, satu pilihan. Nah, karena kalau mungkin saya di Persebaya, di sana Persebaya itu kan gitu kan. Nah, tapi itu kan sebenarnya emasnya tim emas pun memang nggak semuanya ada di Persebaya akhirnya kan. Hendro di Mitra ya. Hendro di Mitra. Nurul Huda di Asabab. Yang ke Persebaya Renal Peter ya. Tapi mungkin ya kalau pada saat itu saya nggak pindah sebenarnya. Mungkin selamanya saya nggak pindah. Mungkin ya. Mungkin. Karena saat itu ada tawaran juga masuk kerja di PDAM, kan iya. Gitu. Mungkin itu. Nah, itu. Terus saya juga tantangan dulu, tantangan ya apa sih? Kalau saya itu bermain di luar itu, ya apa saya? Karena saya pikir pada saat itu pilihan itu aku ini yang mikir bapak. Ini sebagai sepak bola wis fokus di sepak bola. Dan saya lihat juga ya karena di PON Jatim itu membukakan jalan pikiran. Jadi ada beberapa pemain yang di klub Arema, di klub Mitra, di klub Petro. Iya. Saya juga akhirnya itu juga banyak pikir, banyak pandangan. Akhirnya ya tak coba sih. Dan kebetulan juga pada saat itu Pak Suroso kan pindah di Mitra. Kan juga Suroso. Akhirnya ya saya coba di Mitra. Karena Mitra pada saat itu memang juga lagi bagus-bagusnya juga dua supporter yang di Surabaya. Iya, ada PMM Paguyuban Masyarakat Mitra. Jadi saat itu dan di situ saya pikir bodoh Surabaya kan gitu. Nah, dan di situ pada saat itu memang Mitra lagi bagus-bagusnya. Sebenarnya kalau nggak ada insiden gas air mata ya final musuh Persebaya Mas. Iya. Nah, final itu semestinya. Nah, dari pengalaman itu ya sekarang ke bawah. Jadi ternyata ya di sepak bola itu saya pikir harus ambil keputusan ya. Kita nggak bisa main shift, maksudnya di zona nyaman. Sekarang kan kenal zona nyaman, itu kan nggak tahu ya. Di zona nyaman, terus ternyata di sepak bola itu bagi saya ya di samping kita loyalitas, saya pikir nggak khawatir lah kehilangan pekerjaan. Ketika diri kita punya skill, punya kemampuan, pasti bisa. Nah Mas, dari Mitra terus ke Persija. Nah ini keputusan dari Persija terus pindah ke Arema itu Mas. Menerima pinangan ke Arema itu Mas. Jadi ya itu tadi, karena saya pindah di Mitra punya pemikiran ya. Di situ kebetulan Persija itu baru di era baru Sutioso, Bang Yos, era baru dia membuat tim yang memang yang terbaik itu dia juga pengen contoh Persebaya juga, akhirnya merekrut dan saya diajak waktu itu langsung oleh manajernya Mbak Disa langsung komunikasi. Dan sebelum ke Persija itu ada Piala Winners
Iya ya ada bersama Pulau Winnes, PSM Makassar Mas ya. PSM Makassar. Saya dipinjam ke Piala Winnes, pinjam. Dan Piala Winnes itu tujuannya itu PSM kan juga untuk kompetisi yang akan datang ya. Iya. Nah, itu Winnes terus ikut, tapi saya nggak terdaftarin. Pertama pengurusan paspor juga, saya paspor kan. Iya. Saya belum punya paspor diurus. Ya, begitu ribetnya pada saat itu ngurus paspor. Saya itu. Jadi dipinjam tapi nggak terdaftar. Nggak terdaftar. Tadi yang terlibat cuma Kuncoro, Jawa Susilo. Dari situ datanglah orang-orang Persija, manajemen Persija menawarkan itu. Nah, itu saya ke mau. Persija itu ya bareng Kuncoro, Joko Susilo, Haryanto ya. Nah Mas terus ke tunggu. Jadi sebelum Persija ya, itu Persib Bandung Bandung Raya dulu. Oh. Bandung Raya dulu. Jadi Bandung Raya semua ke Bandung Raya itu. Semuanya Mas? Betul itu Bandung Raya. Kita sudah menerima DP di Bandung Raya itu. Dan menerima DP, sudah kontrak. Berempat itu tadi? Bertiga. Berdua dengan Kuncoro. Terus saya ajak Agung Prasetyo. Agung Pras untuk ikut juga. Saya pernah. Agung pernah cerita dari Banyuwangi ke Bandung. Ke Bandung. Senang Mas ya. Lanjut Mas, lanjut. Jadi itu, pada saat kita terima DP sempat latihan di Bandung. Terus libur belum ada 2 hari di rumah gitu. Pak Des Kristoro telepon karena memberitahu bahwa Bandung Raya sudah bubar itu ya. Sudah bubar. Sebetulnya terserah mau kemana bebas. Saya juga kami sudah nyaman sudah ya ada. Terus saya bilang Pak terus yang saya terima saya kembalikan. Nggak usah, memang hanya pemain. Sudah dari situ Persija tadi saya itu pas Persija ya sampai itu saya terus ngajak bertiga sebenarnya langsung Kuncoro, saya, Joko Susilo, terus baru kita datang ke sana karena mereka butuh pemain juga ya, pemain kan tim baru juga. Iya. Saya ngajak Haryanto, Joko Wiswito. Setelah akhirnya merasakan Persija baru terbentuknya The Jack juga. Iya. Juga. Luar biasa karena saya itu pertama kali merasakan tim baru punya semangat, terus supporternya baru terbentuk. Pertama di Jakarta, yang kedua di Deltras. Yang 2003 itu Mas ya. Gelora dari GBD ke Deltras itu ya. Ya. Jadi bertemu dua momen ketika awal tim yang baru dibentuk ya. Ketika Persija itu kalau Persija bukan klubnya ya, karena klubnya sudah ada dari dulu, tapi tim dengan semangat baru itu tadi bersama supporternya yang baru itu yang Deltras 2003 itu juga bintang-bintang. Tapi Mas sebelum ngomong itu kan seperti saya bilang tadi, Mas Putu ini lahir tumbuh di Persebaya, tapi bersinarnya di Arema Malang. Tim nasional itu pertama dirasakan bisa masuk tim nasional bersama Arema Malang di musim 2000 Mas ya, yang Arema lolos 8 besar itu. Nah, keputusan pindah ke Arema dan pasti kan keluarga di Surabaya kan, kok neng Arema Apa Mas yang melatar belakang? Jadi setelah di Persija itu
Jadi setelah di Persija, ya break ini kan kompetisi pada saat itu berhenti karena kerusuhan 98. 98 ya. Lalu dimulai 99. Kebetulan pada saat itu saya cedera lutut juga. Mungkin kalau sekarang itu udah operasi ya mungkin. Iya. Nah, terus karena aktivitas hanya nggak banyak di lapangan ya, dan kebetulan tim-tim sudah mulai persiapan. Tim sudah mulai persiapan dan Persija sudah berganti manajemen, terus dia sudah berubah dengan banyak pemain juga. Nah, kebetulan saya juga masih cedera dan kembali Arema, saya diajak Ujoro, ayo ke Arema. Aku bilang kaki masih sakit nih, bisa apa-apa, bisa melok air lah. Nah, saya coba di Arema. Nah, pada saat itu saya juga punya pacar. Malang. Ini latar belakang itu nanti ini. Ya, pacar anak Malang, sekarang jadi istri saya. Jadi ini motivasi utamanya ke Arema karena pacar tadi. Ya, di samping itu bukan itu aja ya, karena cerita juga dari teman-teman tentang Arema juga. Arema ini kan bukan tim elit pada saat itu, bukan tim elit, tapi kekeluargaan, solidaritas para pemainnya itu tinggi. Dan saya melihat Arema di klub lain nggak ada ini. Arema ini saya lihat di situ kan udah kejar ngajak. Saya masih belum maksimal waktu itu, dan ternyata Arema mau nih nerima saya nih. Arema mau nerima saya. Terus saya lihat juga di sini di Arema saya merasakan di awal itu saya lihat juga iklimnya juga sebetulnya kan pada dasar itu sama ya, karakteristik dengan Surabaya ya. Sama. Nah, saya juga para pemain, orang-orang di sana juga sangat welcome banget, akhirnya bikin saya kerasan gitu loh. Ini enak ya. Terus saya juga coba, saya putuskan ke Arema sampai di tahun 99 itu. Iya. Saya pertama kali ikut Arema, sampai itu akhirnya sembuh ikut main, dan itu masih ingat ya, kalau haji itu sangat jauh dari Persija waktu itu. Kalau boleh tahu berapa mas? Selawewu. Dulu kan wis sudah ratusan juta sebenarnya masa itu kalau di Persija dulu kan ada kontrak, ada gaji ya. Iya. Dulu tuh kalau di kontrak itu Persija 30 kontraknya aja, gajinya itu tahun segitu loh, 3-5 juta tuh gajinya. Kontrak itu. Lalu di Arema itu jauh banget, nggak ada separuhnya, jauh banget. Nah, kebetulan pada saat di Arema itu ada satu permasalahan dengan klub Sasana Bakti. Karena di Persija pada saat di Mitra dan di Persija itu peminjaman dari Sasana Bakti. Saya masih milik Persebaya kan? Masih anggotanya kan, Persebaya. Nah, di tahun 99 itu kan akhirnya saya juga nggak paham, ada satu keputusan bahwa ternyata kan di federasi itu nggak mengenal klub internal itu, ya nggak mengenal, dan kalau mau bikin surat kan sih di Persija. Iya. Persija. Nah, itu. Nah, terus saya juga ingin main kan. Nah, kebetulan setiap peminjaman itu kan ada uang pembinaan banyak. Ada pembinaan. Nah, kebetulan tidak
Arema datang ke manajemen Sasana Bakti pada saat itu, dan saya juga nggak tahu berapa yang saya Nilainya ya? nggak tahu, cuma memang tim Arema kan nggak sebesar tim Persija waktu itu, mungkin kan mungkin di situ ada permasalahan. Nah, tapi saya juga pengen main gitu pada saat itu. Akhirnya diselesaikan, nggak tahu ada ditemu apa enggak waktu itu. Nah, terus Arema juga nggak bisa meminta surat dari Sasana Bakti, akhirnya ke Persija Jakarta. Persija, terus kita main, terus di Arema 99 sampai ke 2000 ya. Kan akhirnya menemukan musim terbaik di musim 2000 itu ya. Arema 8 besar, Ibu Tuh Gede dipanggil tim nasional. Baik, Mas, yang pernah saya dengar waktu masuk 8 besar itu sejatinya Arema nyaris gak berangkat ke Senayan, Mas. Iya benar begitu, Mas. Benar. Jadi mulai persiapan di musim tahun 2000 itu Liga Mandiri. Iya. Liga Mandiri. Arema mulai berbenah, manajemen sudah mulai bagus. Pertama Pak, kalau 99 kan ada Mas Iwan Budianto ya, Mas Iwan Budianto 99, dan Mas Iwan sudah nggak megang, katakanlah almarhum Pak Gandhi. Oh ya. Baru negosiasi, ada kenaikan dari nilai kontrak juga. Nah, disitu mulai bagus, pemain juga ada Raya datang, pemain asingnya juga kualitas. Nah, prestasinya juga mulai bagus. Tapi pada saat kita proses mau ke 8 besar itu memang kamu hampir nggak berangkat itu, hampir nggak berangkat karena manajemen juga kehabisan amunisi ya. Bensinnya menipis ini. Jadi di situ saya masih ingat. Jadi memang hampir pasti dah, karena kita nggak gajian. Gajian itu 3 bulan, 3 bulan dibayar setengah. Nah, disitulah letaknya solidnya para pemain ya. Memang basicnya kan dari dulu kan kekeluargaannya itu. Jadi kita bicara sama para pemain, sama teman-teman, ya kita bilang, wes apapun terjadi, yang penting udah kita main juga. Gini loh, maksudnya main itu buat kita sendiri. Otomatis nanti kalau kita bagus, pasti orang masih memberi penilaian yang bagus juga. Pasti kan ya siapa tahu klub lain yang itu sampai saya itu kan didatangin sama Mas Duki juga, datangin ke rumah juga memberikan motivasi, mana bisa berangkat. Ya saya dalam hati kecil saya sudah punya tekad untuk berangkat ke Senayan. Saya bilang ya nggak masalah, jangan khawatir ya, berangkat. Cuma kalau bisa, kalau ada sedikit aja loh, enggak setengah gaji aja. Yang penting kita ini berangkat dulu sama sanggune gitu. Ya. Sanggune nggak apa-apa. Kita pasti berangkat. Terus katanya nggak tahu sponsor datang siapa, gimana nggak tahu. Yang penting saya juga ada Pak Tinton juga. Akhirnya berangkat kita berangkat itu berangkat yang apa ya, berangkat itu kayak sebenarnya dalam situasi wah kok ikan budak gitu. Terus akhirnya jadi berangkat. Wah, akhirnya lepas rasanya. Terus ke Senayan, wah akhirnya ke bawah karena ikatan emosional kita kuat, dan juga Aremania
Aremania pada saat itu luar biasa. Bahkan kita ini Aremania kan salah satu supporter yang saya pikir apa ya, ketika itu menjadi salah satu pionir iya yang terbaik, kreativitas ya. Terbaik. Terus dengan kreativitas dukungannya support pada tim juga di salah satu sing kuat juga. Ini kita di Jakarta itu dan prestasi, kita punya prestasi. Iya. Dan hampir kita lolos itu, dari situ timnas manja ya. Pintunya tim nasional akhirnya terbuka ya. Dan saya pikir rezeki ini gitu. Enggak, tapi mainnya enak banget Mas. Itu ya makanya saya itu nggak akan pernah lupa dengan para pemain pada saat itu, karena saya bisa bagus main bagus bukan mereka. Jadi bukan karena putu gede ya, tapi karena teman-teman semuanya. Terus Aremania juga itu kan akhirnya secara nalurinya kan metu. Iya. Ya, masuk nama-nama sih saya ingat semua. Raya, Paku, Budio, Agung Prastio, Sunartici, Oh iya. Joko Susilo, Arianto. Jadi ingat semua, jadi ini yang membawa saya juga Dan jadi mainnya jadi terangkat dan bisa ke tim nasional. Ada Iksan juga, Ini nama ini almarhum Setio, iya. Boni Suleman. Ya itu selalu saya kenang karena Reiki Rapi. Ini tim yang berbeda rasanya. Nah itu Mas sempat berlabuh ke Deltras ya, pindah ke Deltras yang bertabur bintang waktu itu kan. Bertabur bintang, terus balik lagi ke Arema Mas. Sinarnya paling terang lagi di Arema itu Mas 2002, 2003. Iya, yang juara Mas, juara Copa 2005 2006 Mas ya. Nah, itu Copa 2 kali. Copa 2 kali kapten Mas. Nah, waktu itu kan skuadnya Arema sebenarnya juga sangat mentereng Mas. Kalau sebagai kapten nih apa Mas ini? Saya Mas, siap. Nah, Mas. Oke. Jadi setelah timnas kumpul dengan pemain timnas, kebuka Mane wawasan, sebenarnya saya sudah ada perjanjian kontrak dengan Persebaya. Setelah timnas itu ada ikatan dengan Persebaya, ada ikatan dan Pak D. Karwoto pada saat itu. Saya mau kembali ke Persebaya. Jalan, udah berlatihan. Ternyata ya gesekan supporter kan dulu masih tinggi dulu kan. Saya juga nggak ingin rumah mertua yang di Malang nggak enak gitu loh. Jadi ngomongan itu kan nggak enak. Iya. Terus kadung Joyo kalian di situ juga karena salah satu itu kan kelanjutannya karir juga ya. Kok gak tenang rasanya kan. Saya memutuskan untuk mengembalikan DP kontrak itu. Karena saya itu pelatihnya perlu digaji sih. Saran beliau juga kembalikan aja. Karena saya juga gak tenang kalau saya ini gak tenang. Bukan intimidasi tapi kalau main nggak tenang nanti kan itu kan merancang ya. Toko kayak omongan seleduknya itu kan gak enak rasanya. Itu akhirnya saya kembali ke Arema. Saya kembali ke Arema. Saya kembali bersama dengan Mas Iwan Widianto. Ya. Yang era baru Mas Iwan, terus jalan. Setelah selesai baru saya pindah ke Deltras. Nah, setelah di tahun 2002 itu ke Deltras
Itu karena pertama memang finansial dari Arema pada saat itu juga lagi merosot. nah, maksudnya karena apa ya nggak merosot, cuma ada nilai yang nggak bisa tercapai tuh kayak kemarin tuh loh, kayak sebelumnya gitu ada. Dan itu salah satu perjuangan dari Mas Iwan juga. Setelah dari 2001 dari 2002 bisa pindah ke Deltras itu. Deltras ke GBD ya. GBD dulu. Mas Fikit yang menghubungi dan juga pada saat itu juga Barito sama dengan Barito, ternyata keluarga khususnya Barito lah Sidoarjo cedak pada saat itu ketornya Mas Fikit menghubungi saya juga yang di awal gitu loh. Iya. Awal dan juga Mas Fikit punya visi pada saat itu mau mengumpulkan anak-anak Malang juga. Itu anak-anak Arema. Akhirnya ternyata betul kenyataan teman-teman saya itu di sini semua. Nah, padahal juga nggak kepikiran tentang supporter di sini di GBD. Nah, itu akhirnya kita ketemu Pak Win, Pak Saiful, jadi kesepakatan di GBD jalan kompetisi. GBD juga atmosfernya sama sebenarnya, sama dengan pemainnya, dengan Arema juga sama, keluarga juga bagus. Terus tahun berikutnya masih tetap di Deltras karena GBD berubah jadi nama Deltras itu. Karena sudah janji dengan Pak Saiful pada saat itu, kita pulang dari Jogja itu, Pak Saiful bilang, saya ngomong, iya Pak, Deltras sama dua. Nah, saya libur kan, dulu kan jeda kompetisinya kan jelas lama. Iya. Pada saat itu ada beberapa tawaran sih, saya mau Pak Saiful nagih janji itu. Saya mau ke PSM lah itu karena Pak Andi Salam yang minta juga. Nah, Pak Saiful, jadi kon, Nang Deltras ya. Aku kan tetap itu. Oh iya Pak, udah ada janji. Deltras jalan, saya sebenarnya senang Deltras karena ada perubahan almarhum Mas Arno. Oh iya. Mas Arno pemain juga bagus saya pikir bagus. Terus di sini saya sering di timnas, sering di timnas. Itu yang agak jarang untuk berlatih dengan Deltras. Setelah itu baru ke Arema lagi. Ke Arema karena sebenarnya Arema saya sudah udah 2 tahun dah nggak mengingat gitu, maksudnya ada nggak bakal lah kembali ke Arema, nggak bakal lah karena situasinya juga saya mesti nyari tim yang lain, maksudnya yang lain. Tapi ternyata ada perubahan di manajemen Arema itu kan, bentul masuk dan langsung menghubungi dan langsung memberikan kontrak 2 tahun. Dan 2 tahun itu kapten juara Mas Kopa, Mas, istimewa Mas Putu ini kan. Jadi itu setelah memutuskan kontrak 2 tahun, padahal Arema itu turun degradasi. Iya, 2004 di Liga Divisi 1 Divisi 1 kan divisi utama divisi 1 iya. Turun. Nah, turun karena kembali lagi panggilan apa ya? Alasannya kok aku ini pengen balas lah. Maksudnya aku dari timnas atau Arema kan. Iya. Ya apa iki tak siapa tak bantu
itu aku tak bantu karena gitu kayak gini untuk Arema gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi masih ingat itu. Dan Arema naik lagi, juara divisi 1 naik lagi itu. Ini terus ikut. Ternyata saya komunikasi sama pihak manajemen baru Arema, ternyata mereka juga serius banget, serius. Kadang-kadang Beni kan. Iya. Beni pada satu tim pelatih yang salah satu yang posisinya top lah waktu itu di Indonesia. Pada saat itu juga terus ya sudah saya putuskan. Karena saya nggak kepikir pemain-pemain top datang ke sana ya, karena itu levelnya kan di bawah. Di bawah ya. Akhirnya bergabung karena ya banyak faktor juga yang saya ingin di Arema lagi itu. Habis ketemu Beni semakin kuat, semakin dia bilang kayak kita bikin sejarah. Itu yang saya ingat. Saya sudah diangkat dari Arema. Sekarang saya mau ngangkat Arema yang berada di kasta bawah, bukan kasta teratas. Jalan. Akhirnya kita sukses naik. Ya. Naik. Terus naik lagi kan? Iya. Lalu ada Piala Indonesia. Piala Indonesia. Yang Copa Indonesia sponsornya Rokok Cisamsu. Arema sponsornya Bentul, yang juara Arema 2 musim. Mas, tapi waktu Arema juara Copa itu Mas ya, itu kan waktu itu sangat bergengsi. Di sisi yang lain materinya Arema itu kan ya boleh bilang bintang-bintang Mas. Mas Putu sebagai kapten mengendalikan pemain-pemain yang ya itu tadi levelnya bintang-bintang, apa Mas yang dilakukan Mas? Ya perjalanan yang bikin saya bisa seperti itu ya, bisa memimpin. Mulai saya banyak pindah ke klub yang berbeda, terus banyak ketemu para pemain yang berbeda. Semakin orang mengenal kita juga mungkin salah satunya juga karena jadi pemain nasional ya. Jadi punya kepercayaan diri, punya ya sebenarnya leadership sedikit lah. karena itu juga mungkin juga karakter juga, dan yang membantu juga pemain bintang ini ternyata mereka humble semua ya, welcome banget gitu mereka semua, dan juga mereka menghormati saya, menghormati gitu. Dan juga satu lagi kepercayaan dari Om ini pada saat itu dia menempatkan saya juga supaya juga dihormati, semua respect lah maksudnya. Iya. Itu yang juga membantu. Akhirnya ya saya ngomong, mereka dengar, mereka lakukan. Iya. Mereka usul, saya terima, saya juga jadi sama-sama kita ada komunikasi. Itu yang membantu menjalankan tugas sebagai kapten. Nah Mas, mungkin ini satu pertanyaan terakhir lah, karena panjang ternyata obrolannya. Mas sebagai gelandang orang bilang sekarang gelandang pengangkut air ya, padahal yo pengangkut galon bareng mengangkut bonus bareng. Baik gelandang pemutus serangan dan yang awal membuka serangan. Kan di posisi, kalau di kepelatihan nyebutnya posisi nomor 6. Nomor 6 ini kan pemain yang tipikalnya memang keras, dan Mas Putut juga dulu seperti itu kan. Keras, kadang-kadang bandel dikit, mungkin lawannya dicubit atau di posisi itu Mas. Kan orang selalu mengasumsikan bahwa pemain-pemain di posisi nomor 6 ini terlalu keras, kasar kan. Di gambarannya Mas Putu, nomor 6 ini seharusnya seperti apa Mas? Karena kan ya beberapa yang berada di posisi itu kan sering diasumsinya nggak bisa main bola, main kasar tuh keras ya. Apa Mas ada ya bagi adik-adik mungkin yang main di posisi nomor 6 itu? Kalau sekarang enak ada penomoran ya. Iya. Kalau untuk nomor 6 itu, kalau dari saya ya, dari pandangan saya bahwa jadi sebenarnya kan
sebagai penghubung koneksi ya. Iya. Koneksi di pemain belakang ke depan. Ini kan koneksinya. Dan juga pada saat pegang bola sebagai koneksi, pada saat kita mau menyerang kan koneksi penghubung. Pada saat bertahan pemutus. Nah, pemutus. Nah, bukan hanya punya karakter, mesti punya kualitas ya, intelijensi, punya itu, terus tenaga memang harus ada, itu yang harus karena di nomor 6 ini kalau di vital di vital. Jadi kalau saya untuk para pemain sekarang ya, saya bukan karakter kerasnya aja, bukan karakter kerasnya. Ya, kalau sekarang keras kan asumsinya, kalau dulu kan kasar ya asumsinya. Sekarang keras tuh, dalam artian keras itu ya mesti fight, mesti agresif, mesti fight. Dan nomor 6 ini yang sering lakukan itu, nomor 6 ini. Tapi kalau bicara ke saya, sebelum saya di nomor 6 di gelandang bertahan, saya itu stopper dulu. Saya dulu stopper. Mulai dari Sasana Bakti, saya stopper. Di Persebaya saya stopper. Kalau dulu kan sering menggunakan sistem 3 back, 1 libero 2 stopper. Jadi kalau bicara gaya saya di nomor 6 itu sebenarnya lebih banyak ke defense ya sebenarnya. Ke defense untuk ngerebut bolanya sebenarnya itu. Karena berkembangnya dari pengalaman banyak pertandingan akhirnya bisa merubah akhirnya bisa untuk kayak playmaker ya. Iya. Membantu bola untuk menyambungkan dari back kiri, back kanan, stopper ke akhirnya itu. Jadi harus yang mau main di posisi gelandang bertahan posisi nomor 6 ini, ya bekalnya bukan hanya fisik ini, tapi intelijensi main, karena menguasai semua lapangan ini, mutus serangan dan bantu serangan juga. Punya kalau di kepelatihan awareness ya. Iya. Jadi untuk para pemain kayak TP gini, sebelum kita terima bola udah tahu kita mau kemana tujuan kita. Nah, sebelum kita lakukan kita sudah tahu nih mau ngapain itu. Dan itu kalau saya kan biasanya kan setelah banyak melakukan pertandingan. Ya kan. Nah, untuk yang sekarang mestinya jangan sampai nunggu banyak pertandingan baru Anda tahu. Mereka sudah terlambat. Iya. Mestinya dari awal sudah seperti ini. Sudah tahu lakukan. Gitu. Saya itu basicnya aja stopper bisa lakukan kan. Karena dulu kan ya banyak belajar lah dari kompetitor, dari lawan. Banyak belajar. Kalau kita sering ketemu, dulu kan pemain bagus ya. Saya juga di gelandang bertahan itu saya juga belajar dengan Mas Yuki Batriawan, belajar dengan Erianto almarhum. Jadi hanya yang saya pelajari dan saya lihat. Jadi saya lihat juga tim gelandang-gelandang asing juga. Jadi itu yang lebih banyak wawasan, akhirnya saya coba untuk ambil keputusan seperti mereka, seperti dia. Nah, mestinya yang sekarang para pemain itu lebih cepat berkembang karena banyak pertandingan bisa Anda lihat, Anda bisa banyak melihat di video-video banyak. Jadi dulu juga sering kita kalau lihat pertandingan luar itu saya juga sering Paul Gasol, Gascoigne dulu, saya lihat Roy Keane, saya juga lihat, sering saya lihat itu. Jadi saya adopsi lah, saya juga ini kalau seperti ini penangannya seperti ini, saya coba
akhirnya sebuah kepercayaan. Nah, ini pelajaran penting ini buat teman-teman pesepak bola muda yang mau menapak karir di jalur profesional. Nah, itu kawan-kawan obrolan yang sangat panjang bareng Mas Putu Gede. Kalau lihat kostumnya berarti sekarang ketahuan Mas Putu Gede lagi melatih PSMS Medan. Kemarin sempat di Perseka Tegal dan PSS Sleman, sekarang ada di PSMS Medan. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Yang jelas kalau mau menikmati obrolan sepak bola di sini saja di Koma Balbal. Matur suwun Mas. Suwun Mas. Selamat sore. Selamat sore.